Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, kita akan melihat doa yang disampaikan oleh Paulus pada awal suratnya kepada jemaat Filipi. Doa ini tertera dalam Filipi bab 1 ayat 3 sampai dengan 11. Dan dari doa yang disampaikan oleh Paulus ini, kita akan belajar tentang berdoa untuk kepentingan jiwa. Kita akan lebih dulu melihat beberapa hal yang berkaitan dengan relasi antara Paulus dengan jemaat Filipi. Paulus sedang berada di dalam penjara ketika ia menulis surat kepada jemaat Filipi. Antara Paulus dan jemaat Filipi terjalin hubungan yang sangat erat. Dalam Filipi bab 4 ayat 1, Paulus menyebut mereka begini, "Saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku." Terus disebut juga, "Saudara-saudaraku yang terkasih." Nah, pada awal suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus menyampaikan doa permohonan kepada Bapa untuk kepentingan mereka. Hal ini kita akan lihat nanti di bagian akhir, tapi sekarang kita akan lihat lebih dahulu antara Paulus dan jemaat Filipi. Kota Filipi terletak di wilayah Makedonia. Kota ini didirikan oleh Raja Filipus, Raja Makedonia, ayah dari Alexander Agung pada tahun 360 sebelum Masehi. Tetapi pada tahun 168 sebelum Masehi, kota ini jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi. Lalu pada tahun 42 sebelum Masehi, Kaisar Agustus menjadikan kota Filipi sebagai koloni Romawi dan menempatkan para veterannya di kota ini. 10 tahun kemudian, tahun 32 sebelum Masehi, kota ini diangkat menjadi kota yang otonom. Artinya, kota ini langsung berada di bawah kekuasaan kaisar. Nah, pada zaman Paulus, penduduk kota ini terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama, keluarga veteran tentara Romawi, dan ini mayoritas. Kemudian ada orang-orang Makedonia, penduduk asli, dan kemudian juga ada orang-orang Yunani. Apakah di kota ini ada orang Yahudi? Ada. Tetapi jumlahnya sangat sedikit sehingga mereka tidak bisa mendirikan sinagoga. Paulus tiba di kota Filipi dalam perjalanan misi yang kedua, tahun 50 atau tahun 51 Masehi ya. Paulus tidak lama tinggal di kota ini, tetapi ia dapat mendirikan jemaat. Bahkan jemaat Filipi yang didirikannya itu memiliki hubungan yang erat dengan dia. Buktinya, hanya mereka yang memberikan bantuan kepada Paulus dalam pemberitaan Injil. Hanya jemaat Filipi yang memberikan bantuan kepada Paulus untuk keperluan misinya. Mereka juga memberikan kepada Paulus bantuan ketika ia sedang berada di dalam penjara. Mereka tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi mengirim seorang utusan yang bernama Epafroditus untuk menemani Paulus dan melayaninya selama berada di dalam penjara. Paulus memandang dukungan jemaat Filipi itu bukan semata-mata bagi dirinya sendiri, tetapi sebagai persembahan kepada Allah demi pewartaan Injil. Nah, pada awal suratnya Paulus menyampaikan doa kepada Bapa untuk jemaat. Kita akan lihat. Pada awal surat kepada jemaat Filipi, Paulus menulis begini, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu."
ingatan akan orang Filipi menunjukkan hubungan pribadi Paulus dengan mereka. Ingatan itu berangkat dari pengalaman pribadinya dengan jemaat Filipi. Namun jelas bahwa hubungan pribadinya dengan mereka berangkat dari tugas perutusan yang diterimanya dari Allah. Allah sendirilah yang telah memanggilnya untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bila Allah tidak mengutusnya, Paulus tidak akan pernah berjumpa dengan orang Filipi dan tidak akan pernah juga memiliki pengalaman pribadi yang sangat mengesankan dengan mereka. Karena itulah Paulus menyampaikan syukurnya kepada Allahku, yakni Allah yang secara khusus memanggilnya dan mengutusnya mewartakan kabar gembira keselamatan kepada bangsa-bangsa. Lebih dari sekedar kenangan indah, pengalaman Paulus dengan orang Filipi mendatangkan sukacita dalam hati Paulus. Sehingga setiap kali berdoa untuk mereka, Paulus berdoa dengan sukacita. Ia menulis begini, "Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Paulus membawa hubungan pribadinya dengan jemaat kepada Allah dalam doa. Dapat dikatakan bahwa hubungan Paulus dengan mereka itu sungguh-sungguh mendalam. Bukan sekedar basa-basi, bukan formalitas hubungan antara gembala dengan jemaatnya. Dan sukacita Paulus itu bersumber pada pengalaman batinnya. Sehingga sekalipun tidak lagi bersama mereka, Paulus tetap merasakan sukacita itu. Kemudian pada ayat kelima, Paulus menyebutkan secara khusus apa yang membuatnya bersyukur kepada Allah, yaitu persekutuan mereka dalam memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus menulis begini, "Aku mengucap syukur kepada Allahku karena peran sertamu dalam pengabaran Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Kerjasama itu meliputi bantuan dana yang diberikan kepada Paulus untuk kepentingan pemberitaan Injil. Dengan cara demikian, mereka mengambil bagian dalam tugas Paulus sebagai pemberita Injil. Selain itu, mereka turut mengambil bagian dalam penderitaan yang dialami oleh Paulus. Sebagaimana Paulus menderita demi Kristus, demikian juga mereka mengalami penderitaan demi Dia. Ketika Paulus meringkuk dalam penjara, mereka menunjukkan perhatian besar. Paulus yakin bahwa berkat doa-doa mereka, pemenjaraan dan pengadilan yang dihadapi oleh Paulus akan berakhir dengan keselamatannya. Nah, Paulus sudah mengalami kerjasama dan perhatian dari orang Filipi itu mulai dari hari pertama, yakni ketika bersama dengan Silas dan Lukas, Paulus datang dan memberitakan Injil di Filipi, seperti yang tertulis dalam Kisah bab 16 ayat 12 dan seterusnya. Dikatakan, ya, kerjasama itu terjadi sampai sekarang ini, yaitu sampai pada waktu Paulus menulis surat ini sesudah ia menerima bantuan yang mereka kirimkan melalui Epafroditus. Ini bisa dilihat di surat Filipi bab 2 ayat 25 dan kemudian bab 4 ayat 10 dan seterusnya. Nah, pewartaan Injil yang dilakukan oleh para rasul dan kemudian oleh setiap orang Kristiani itu sesungguhnya bukan pekerjaan mereka sendiri, melainkan pekerjaan Allah. Paulus menulis begini di ayat 6. Ia, Allah maksudnya ya,
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Allah sendirilah yang memiliki kehendak untuk menyelamatkan manusia. Untuk melaksanakan kehendaknya itu, Ia turun ke dunia sebagai manusia untuk memberitakan kepada manusia kabar keselamatan ini. Tetapi karena hidup dalam keterbatasan manusia, Yesus, firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia itu tidak dapat membawa kabar itu kepada semua manusia. Karena itu, Ia memanggil orang-orang tertentu menjadi pengikutnya dan mengutus mereka mengambil bagian dalam pekerjaan yang telah dimulainya itu. Setiap pengikut Kristus mengambil bagian dalam pekerjaannya, yakni membawa kabar gembira keselamatan itu kepada segala bangsa. Dalam karya pewartaan ini sesungguhnya Dialah yang bekerja dalam hati para pendengar kabar itu sehingga mereka percaya dan menerima keselamatan. Saudara-saudara, kita akan melihat sekarang isi doa Paulus. Dan bagian ini akan bicara tentang kasih dan pengetahuan. Pada ayat 4, Paulus menyatakan bahwa ia berdoa untuk jemaat Filipi. Pada ayat 9 sampai dengan 11, ia mengungkapkan isi doanya. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Biasanya, saudara-saudara, orang berpikir bahwa pengetahuan dan pengertianlah yang mengantar orang pada kasih. Tetapi Paulus mengatakan hal yang sebaliknya. Tanggapan manusia terhadap kasih Kristus kepada merekalah yang akan memberi mereka pengetahuan yang sejati. Allah sendiri yang memulainya dalam diri manusia. Semakin sungguh-sungguh orang menanggapi kasih Allah, pengetahuan dan pengertian mereka pun akan semakin mendalam. Pengetahuan dan pengertian tentang apa? Tentang kasih, yakni tentang bagaimana Allah mengasihi manusia, bagaimana harus mengasihi Allah dalam kehidupan yang nyata, dan bagaimana mewujudkan kasih kepada Allah itu dalam kasih kepada sesama. Dengan pengetahuan dan pengertian itu, orang beriman dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Terdorong oleh kasih, mereka akan memilih untuk melakukan yang baik, yakni yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal memilih itu bukan hanya soal pendapat atau pandangan. Misalnya, saya berpendapat bahwa hal ini baik, sedangkan yang lain tidak baik. Tetapi lebih-lebih menyangkut tindakan yang nyata. Maksudnya, hal ini baik, maka saya melakukannya. Sedangkan hal itu tidak baik, maka saya tidak melakukannya. Nah, jika selalu memilih yang baik, Paulus yakin para pengikut Yesus, para anggota jemaat akan suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Yakni saat Kristus datang kembali sebagai Raja untuk menghakimi semua orang. Dengan demikian, mereka dapat menyambut Kristus secara pantas dan diperbolehkan untuk masuk dalam kemuliaan kerajaannya.
Saudara-saudara, kita telah melihat isi doa Paulus dan kita akan belajar tentang berdoa, tentang doa untuk kepentingan jiwa. Banyak orang menyampaikan permohonan kepada Allah hanya untuk kepentingan raganya. Misalnya, orang memohon agar Tuhan memberikan kesehatan, rezeki, pekerjaan, dan sebagainya. Tidak ada yang salah ketika orang menyampaikan permohonan seperti itu kepada Bapa di surga. Permohonan kepada Bapa menunjukkan bahwa orang yang memohonnya percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa sekaligus Maha Kasih. Permohonan seperti ini mengungkapkan bahwa Allah yang Maha Kuasa mengasihi dia dan menyediakan apa yang diperlukan untuk kehidupannya selama di dunia ini. Permohonan ini juga mengungkapkan bahwa hidupnya sepenuhnya bergantung pada Bapa. Tetapi sayang, kalau orang beriman hanya memohon kepada Allah untuk kepentingan raga yang umurnya terbatas. Entah 80, 90, atau 100, atau bahkan kurang dari 80. Mengapa orang tidak banyak memohon kepada Bapa untuk kepentingan jiwanya yang tidak dapat mati? Orang meluangkan banyak waktu dan menyampaikan banyak permohonan untuk kepentingan raga yang dapat mati ini. Tetapi berapa banyak yang dimohon untuk kepentingan jiwa? Nah, saudara-saudara, bagaimana berdoa untuk kepentingan jiwa? Doa Paulus untuk jemaat Filipi dapat menjadi contoh. Ia berdoa supaya jemaat memiliki kasih yang melimpah. Allah sudah mengasihi manusia dan jemaat sudah menanggapi kasih itu dengan mengasihi sesama. Dengan banyak mengasihi, pengetahuan mereka tentang Allah dan kehendaknya akan bertambah. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat hidup benar di hadapan Allah. Jika hidup benar di hadapan Allah selama masih hidup di dunia ini, maka orang beriman akan bergembira menyambut kedatangan Tuhan. Tidak akan ada rasa takut. Yang ada adalah rasa gembira karena berjumpa dengan Tuhan yang mereka percaya. Ini berdoa untuk kepentingan jiwa. Bukan soal kesehatan, bukan soal kesejahteraan, tetapi menyangkut. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.